Abangnya ngusir Bang Ipul dari kos-kosan. Bukan tersangkanya suruh pulang. Oh, bukan ngusir, suruh pulang. Suruh pulang. Kenapa Bang? Itu mengkhawatirkan. Ibu saya nelpon. Leh, kemari. Kenapa? Ini si Saipul gak pulang-pulang nih. Gitu. Dia bilang katanya disuruh. Saya nih tersangka nih. Ada Citra Yunita, tepuk tangan dulu dong buat Citra Yunita. Inilah yang namanya mantan pacar Bang Ipul dari SMA, ya kan? Terus juga yang kemarin udah langsung menjenguk Bang Ipul ya? Akhirnya udah ngobrol sama Bang Ipul? Udah sempat ngobrol. Apa sih sama Bang Ipul? Biasalah tentang kasusnya, dia juga lagi sangat sedih banget lah, butuh support dari teman-temannya gitu ya kan. Dari pihak keluarganya juga. Dia sempat titip pesan buat semuanya, juga minta didoain supaya masalah ini cepat selesai. Kalau Citra sendiri sebagai orang yang kena Saipul dari dulu, kira-kira kalau dengar ada kasus ini tuh gimana dalam benak Citra, apa yang dipikirkan? Ya saya sih ngeliat Saipul tidak mungkin seperti itu ya. Dia sosok anak yang baik, anak yang polos, taat beribadah. Ya nggak mungkin lah dia melakukan hal seperti itu gitu. Oke. Sempat menjenguk berapa kali? Kemarin kan di BNN ketemu ya, cuman ketemu aja nggak ngobrol. Nggak ngobrol, itu dari jarak jauh. Itu pun Ipul nggak ngeh pas lagi aku datang, itu aku udah duduk lama di situ. Ipul lagi habis sholat ya kalau nggak salah ya, habis sholat. Terus di situ banyak orang-orang dari BNN, dihadang-hadang begitu. Terus Ipul itu baru pas saya beginiin itu baru ngeh gitu loh. Hei Citra. Terus di situ saya, ya Allah, padahal saya tuh dari tadi duduk di sini. Berarti kan dia istilahnya, ya ampun, pikirannya lagi linglung gitu mungkin ya kan. Lagi ngeblank. Tapi kalau Citra lihat sendiri kondisinya Bang Ipul pada saat ngobrol itu kayak apa sih? Sedih banget, marah kah, atau bingung, atau apa? Kalau saya lihat kemarin seperti orang bingung ya Mbak ya. Mungkin dia juga sampai shock, karena mungkin nggak pernah mengalami musibah seperti ini. Apalagi dan dia tuh kan orangnya panikan yang saya tahu. Orangnya panikan? Iya. Jadi nggak bisa langsung langsung mikir dengan jernih gitu, nggak bisa dia itu. Panikan masih polos anaknya itu. Masih polos? Iya, maksudnya polosnya tuh lugu sebetulnya. Enggak, ini buat pertanyaan intermezzo aja nih ya, biar nggak terlalu serius gitu ya. Pak Haji Soleh, benar nggak sih Bang Ipul tuh kalau di ngajak ngobrol polisi itu sambil ikut nyanyi juga gitu kayak biasanya gitu nggak sih? Oh, kemarin sih nggak tahu ya, karena saya nggak bisa masuk. Ya. Tapi kalau dia kan apa juga nyanyi kan. Iya. Terus kemarin ketemu Pak Haji Soleh masih ada nyanyinya? Udah enggak ya? Hilang lah itunya lah. Aduh, kan shocknya dia pikir, wah apa yang terjadi nih kan? Saya pikir masih nyanyi-nyanyi juga. Enggak ya? Oke, baiklah. Nih Citra sempat keadaannya seperti itu tadi ya. Terus kemudian kalau ini kan banyak sekali tudingan, oh Bang Ipul begini, begitu. Kalau menurut Citra sendiri yang tahu Bang Ipul dengan tudingan terhadap Saipul saat ini, apa tanggapan Citra? Ya, setiap manusia itu kan berbeda-beda pendapat ya Kak ya. Apalagi kan Ipul itu lagi di atas, namanya lagi naik. Mungkin ada seseorang yang ingin menjatuhkan, bisa jadi gitu ya kan Mbak ya. Kita kan nggak tahu hati orang, yang mana yang baik, yang mana tidak ya gitu kan. Kalau saya lihat dari saya sendiri, Ipul itu taat beribadah gitu loh, dan orangnya baik banget gitu. Mungkin dari kepolosannya itu bisa dimanfaatkan dengan orang lain. Ini Citra termasuk yang menjenguk, masih memberikan support kepada Bang Ipul. Ada yang menghujat Citra Yunita nggak? Sampai sekarang ini alhamdulillah belum ada ya. Oke, baiklah. Tapi bagaimana tanggapan ini Pak Haji Soleh juga dan Citra terhadap orang kemudian rame-rame ada menghujat Ipul dengan berbagai macam tuduhan? Nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena memang kalau saya sih nggak menyalahkan masyarakat ya, karena kan dia melihat seperti kayak tadi tayangan tadi kan, yang inilah sosok DS, padahal itu Apri, asistennya Ipul, ya. Artinya orang kalau misalnya dia harus begitu menerima, kemudian dia menyimpulkan negatif, ya itu hak, gitu. Kita tidak akan memaksakan, gitu kan. Ya artinya kita nggak akan memaksakan orang harus percaya, orang harus suka dengan Saipul Jamil, nggak masalah. Dan kita menerimanya itu sebagai ujian, ya, ujian kesabaran, ujian dari bagian hidup, gitu kan. Kalau penangguhan penahanannya ditolak polisi, ya itu hak polisi, gitu kan, nggak ada masalah. Kita kan ada upaya-upaya lain kan, gitu. Kan nggak semua orang itu di negeri ini tidak lurus kan, masih banyak yang lurus. Kalau misalnya nanti kalau sampai pengadilan dan hasilnya memang istilahnya tidak memihak pada Saipul Jamil, tapi memihak pada pelapor gitu, bagaimana tanggapannya? Iya, nggak ada masalah. Artinya kalau saya dalam hal ini bukan membela babi buta ya. Kalau memang adik saya salah, ya silakan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu kan, dengan hukum yang setimpal. Tetapi bila tidak gitu,
saya akan membela sampai kapanpun, itu aja. Ya bagaimanapun keluarga kan pasti kita tetap harus bela ya. Harus bela, baiklah. Ada berikut tayangan mengenai Dewi Persik. Ini juga sekaligus, ini ada Dewi Persik juga memberikan dukungannya. Pak Haji Soleh, Ya. masih bertemu dengan mantan adik ipar? Udah lama juga nggak ketemu. Oke, kita lihat seperti apa dukungan Dewi Persik. Bagaimanapun dia pernah jadi suami saya. Di saat saya mau menikah dengan Mas Saiful, berarti tandanya saya menerima apa adanya. Jadi 2006, kalau nggak salah tanggal 26 Mei kami menikah. Kemudian saya bercerai tahun 2008. Kalau tidak salah pun itu bulan Januari. Iya. Jadi bukan masalah apapun yang terjadi. Saya pun kadang-kala berada di kursi pengadilan tuh saya tuh sudah trauma gitu. Karena dikit-dikit saya mau dicerai, dikit-dikit mau dicerai gitu. Sedangkan saya tidak pernah selingkuh. Kita sama-sama berdoa semoga masalahnya selesai. Kasihan kan gitu. Saya yakin pasti musibah itu akan terjadi ke kita. Kapan waktunya itu pasti, orang hidup itu pasti dapat musibah. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Mas Saiful. Bang ngusir Bang Ipul dari kos-kosan. Bukan Ini tersangkanya suruh pulang. Oh, bukan ngusir, suruh pulang. Suruh pulang. Kenapa Bang? Itu mengkhawatirkan soalnya. Ibu saya nelpon. Leh, kemari. Kenapa? Ini si Saiful gak pulang-pulang nih. Gitu. Dia bilang katanya disuruh. Iya kan? Jadi saya nih tersangka nih. Ada Citra Yunita, tepuk tangan dulu dong buat Citra Yunita. Inilah yang namanya mantan pacar Bang Ipul dari SMA, ya kan? Terus juga yang kemarin udah langsung menjenguk Bang Ipul ya? Akhirnya udah ngobrol sama Bang Ipul? Udah sempat Ngobrol apa sih sama Bang Ipul? Biasalah tentang kasusnya, dia juga lagi sangat sedih banget lah, butuh support dari teman-temannya gitu ya kan, dari pihak keluarganya juga. Dia sempat titip pesan buat semuanya, juga minta didoain supaya masalah ini cepat selesai. Kalau Citra sendiri sebagai orang yang kena Saiful dari dulu, kira-kira kalau dengar ada kasus ini tuh gimana dalam benak Citra, apa yang dipikirkan? Ya saya sih ngeliat Saiful tidak mungkin seperti itu ya. Dia sosok anak yang baik, anak yang polos, taat beribadah. Ipul itu lagi di atas, namanya lagi naik. Mungkin ada seseorang yang ingin menjatuhkan, bisa jadi gitu ya kan Mbak ya. Kita kan nggak tahu hati orang, yang mana yang baik, yang mana tidak ya gitu kan. Kalau saya lihat dari saya sendiri, Ipul itu taat beribadah gitu loh, dan orangnya baik banget gitu. Mungkin dari kepolosannya itu bisa dimanfaatkan dengan orang lain. Ini Citra termasuk yang menjenguk, masih memberikan support kepada Bang Ipul. Ada yang menghujat Citra Yunita nggak? Sampai sekarang ini alhamdulillah belum ada ya. Oke, baiklah. Tapi bagaimana tanggapan ini Pak Haji Soleh juga dan Citra terhadap orang kemudian rame-rame ada menghujat Ipul dengan berbagai macam tuduhan? Dan nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena memang kalau saya sih nggak menyalahkan masyarakat ya, karena kan dia melihat seperti kayak tadi tayangan tadi kan, yang inilah sosok DS, padahal itu APRI, asistennya Ipul, ya. Artinya orang kalau misalnya dia harus begitu menerima, kemudian dia menyimpulkan negatif, ya itu hak, gitu. Kita ya nggak mungkin lah dia melakukan hal seperti itu gitu. Oke. Sempat menjenguk berapa kali? Kemarin kan di BNN ketemu ya, cuman ketemu aja nggak ngobrol. Nggak ngobrol, itu dari jarak jauh. Itu pun Ipul nggak ngeh pas lagi aku datang, itu aku udah duduk lama di situ. Ipul lagi habis sholat ya kalau nggak salah ya, habis sholat. Terus di situ banyak orang-orang dari BNN, dihadang-hadang begitu. Terus Ipul itu baru pas saya beginiin itu baru ngeh gitu loh. Hei Citra. Terus di situ saya, ya Allah, padahal saya tuh dari tadi duduk di sini. Berarti kan dia istilahnya, ya ampun, pikirannya lagi linglung gitu mungkin ya kan. Lagi ngeblank. Tapi kalau Citra lihat sendiri kondisinya Bang Ipul pada saat ngobrol itu kayak apa sih? Sedih banget, marah kah, atau bingung, atau apa? Kalau saya lihat kemarin seperti orang bingung ya Mbak ya. Mungkin dia juga sampai shock, karena mungkin nggak pernah mengalami musibah seperti ini. Apalagi dan dia tuh kan orangnya panikan yang saya tahu. Orangnya panikan. Kita tidak akan memaksakan gitu kan. Ya artinya kita nggak akan memaksakan orang harus percaya, orang harus suka dengan Saiful Jamil, nggak masalah. Dan kita menerimanya itu sebagai ujian, ya, ujian kesabaran, ujian dari bagian hidup gitu kan. Kalau penangguhan penahanannya ditolak polisi, penyidik ya itu hak polisi, gitu kan, nggak ada masalah. Kita kan ada upaya-upaya lain kan gitu. Kan nggak semua orang itu
di negeri ini tidak lurus kan? Oke. Masih banyak yang lurus. Kalau misalnya nanti kalau sampai pengadilan dan hasilnya memang apa ya istilahnya tidak memihak pada Saiful Jamil, tapi memihak pada pelapor gitu. Bagaimana tanggapan? Iya, nggak ada masalah. Artinya kalau saya dalam hal ini bukan membela babi buta ya. Kalau memang adik saya salah, ya silakan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu kan? Dengan hukum yang setimpal. Tetapi bila tidak gitu, saya akan membela sampai kapanpun, itu aja. Ya bagaimanapun keluarga dia. Jadi nggak bisa langsung langsung Mikir dengan jernih gitu. Nggak bisa dia itu. Panikan masih memang. polos anaknya itu. Masih polos. Iya, maksudnya polosnya tuh. Lugu. Sebetulnya. Enggak, ini buat pertanyaan intermezzo aja nih ya, biar nggak terlalu serius gitu ya, Pak Haji Soleh. Benar nggak sih, Bang Ipul tuh kalau ngajak ngobrol polisi itu sambil ikut nyanyi-nyanyi juga gitu, kayak biasanya gitu nggak sih? Oh, kemarin sih nggak tahu ya, karena saya nggak bisa masuk. Ya. Tapi kalau dia kan apa juga nyanyi kan? Iya. Ya. Terus kemarin ketemu Pak Haji Soleh masih ada Ya, nyanyinya? Udah enggak ya? Hilang lah itunya lah. Aduh, Kan kasihan. sok dia pikir, wah apa yang terjadi nih kan? Saya pikir masih nyanyi-nyanyi juga. Enggak ya? Oke, baiklah. Nih Citra sempat keadaannya seperti itu tadi ya. Terus kemudian kalau ini kan banyak sekali tudingan, oh Bang Ipul begini, begitu. Kalau menurut Citra sendiri yang tahu Bang Ipul dengan tudingan terhadap Saiful saat ini, apa tanggapan Citra? Ya setiap manusia itu kan berbeda-beda pendapat ya Kak ya. Apalagi kan